Akhirnya saya pergi aplikasi, namanya penyesuaian. Ya studi banding lah kalau sekarang. Ke Jerman Barat, kemudian ke Jepang, Korea Selatan, New Zealand dan Zimbabwe. Pulang dari sana saya dinobatkan menjadi pendeta konsulen, wakil imam. Shalom saudaraku, di video kali ini saya akan membahas ada seorang mualaf yang dulu pernah viral dan pernah saya bahas juga ya di konten saya sebelumnya. Karena beliau ini narasinya sangat ngawur dan penuh dengan kebohongan dan takia teman-teman. Namanya adalah Agustinus Ragil Wibowo. Kalau dari namanya kelihatannya Kristen ya. Tapi kalau dari narasi-narasinya, waduh, ini sama sekali tidak mencerminkan sebagai seorang Kristen. Karena banyak kejanggalan-kejanggalan di dalamnya teman-teman. Nah, video kesaksiannya ini ternyata sudah pernah di-upload ya. Itu di YouTube sekitar 8 tahun yang lalu. Cukup lama ya. Lalu ada juga yang upload sekitar 4 tahun yang lalu. Bahkan media-media Islam ya juga menuliskan kisahnya di berbagai media-media online, lewat jurnal ya. Tanpa mau mengoreksi dan juga mengkritisi terlebih dahulu kesaksian dari mualaf ini yang jelas-jelas isinya adalah ngawur dan juga penuh kebohongan takia teman-teman. Nah, jadi setelah sekian lama mualaf ini nggak pernah muncul gitu ya, tiba-tiba dia muncul lagi nih. Itu di channel Islam dengan nama Hidayatullah yang dituliskan dengan judul awalnya meremehkan pendeta doktor takluk oleh guru SD akhirnya masuk Islam. Klasik sekali judulnya ya. Dan yang lucunya ketika saya baca komentar para umat muslim yang ada di dalam konten ini, waduh, kok bisa-bisanya ya mereka ini percaya dengan kisahnya si mualaf ini. Bahkan mereka juga menganggap mualaf ini cerdas katanya ya. Padahal ya menurut saya kalau kita ya mendengar setiap omongannya, kesaksiannya, gak perlu dengan otak yang jenius, gak perlu dengan pendidikan yang tinggi, ya orang normal aja pun pasti tahu bahwa narasi-narasinya ini semuanya ngaco dan juga penuh kegilaan ya teman-teman. Penuh takia lah pokoknya di dalamnya. Jadi menurut saya ini adalah orang gila ya, stres kali ya si mualaf ini ya, kalau kita mendengarkan nanti argumentasi-argumentasinya. Nah teman-teman, saya sengaja ya bikin judul konten ini mualaf gila ya. Karena saya memang harus jujur dan juga harus berani mengatakan kebenaran bahwa mualaf ini memang gila teman-teman. Dan saya akan tunjukkan nanti seperti apa kegilakannya ya. Supaya umat Islam ini yang sudah terbodoh ini dengan kisahnya ini bisa sadar gitu loh. Otak mereka itu bisa jalan, open-minded gitu loh. Kalau banyak narasi-narasinya itu yang memang benar-benar gila dan ngaco teman-teman. Ya, dan kalaupun nanti mualafnya ini tersinggung, ya saya katakan dia gila, stres dan sebagainya, silakan laporkan saya ya. Mau dilaporkan atas nama pencemaran nama baik, sebut dia gila, silakan. Saya siap pertanggungjawabkan setiap ucapan saya. Tapi mustahil sih ya dilaporkan ya. Kalau dilaporin itu sama aja bunuh diri namanya ya. Dan membuka kedoknya sendiri nanti kalau sampai kita baku hantam di pengadilan ya teman-teman. Karena memang tujuan saya itu pancing-pancing mereka ini. Makanya saya berani sebut mereka gila ini supaya setiap kegilaan, kepalsuan itu harus berani kita singkapkan dengan kalimat, dengan kata-kata yang apa adanya. Tak boleh kita samarkan dengan kata-kata yang halus yang nanti bisa merusak esensi dari kegilaan mualaf ini sendiri. Oke lah, daripada terlalu lama banyak bicara, langsung aja kita akan tanggapi videonya seperti apa ya. Pemirsa Hidayatullah TV yang dirahmati Allah, perkenankanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Agustinus Ragil Wibowo. Lahir dari keluarga Kristen Protestan yang cukup taat. Dan saya adalah pemeluk agama Kristen Protestan yang cukup taat juga. Sebagai kader gereja dan telah menjalankan fungsinya sebagai kader melakukan dakwah di berbagai wilayah. Aduh, sejak kapan ada istilah kader gereja? Ya, orang Kristen manapun gak pernah pakai istilah kader di dalam gereja ya teman-teman ya.
Emang ente pikir gereja itu partai politik, makanya pakai istilah-istilah kader segala ya. Minimal ngerti dulu lah makna dari kader itu apa, supaya jangan sembarangan pakai istilah-istilah ya. Terus dia juga bilang Kristen Protestan cukup taat katanya keluarganya. Lalu dia juga termasuk Kristen Protestan yang cukup taat ya. Ini adalah narasi-narasi klasik ya dari muslim-muslim yang mengaku sebagai seorang Kristen ya. Pak Sui bilang saya cukup taat, saya adalah Kristen yang taat. Kalau kamu taat, kamu nggak akan mualaf ya. Jadi stoplah gunakan istilah-istilah seperti itu untuk menutupi takia-takia kalian yang sangat ngawur itu ya. Termasuk Yogyakarta. Dan terakhir tahun 90 sampai 93 kami merintis sebuah gereja di Gunung Kidul yang kemudian berujung kepada saya dialog dengan seorang tokoh Muhammadiyah bernama Yai Haji Jalal Muksin. Beliau adalah pengasuh dari Korp Dakwah Pedesaan. Dari situlah kami berdialog dengan beliau. Dan pada waktu itu saya menjalankan program Income Generating Project yang tujuannya adalah untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat umum dengan dibarengi dengan dakwah Nasrani. Aduh, kader gereja tadi katanya, tapi kok ngurusin program Income Generating Project katanya. Aduh, ini apa lagi nih? Proyek apa lagi nih kok bisa-bisanya ya? Ada proyek-proyek seperti ini di dalam gereja ya. Lalu dia juga katanya dia sering berdakwah Nasrani katanya. Nah dari sini aja kita udah bisa menilai ya teman-teman. Jarang ada pendeta yang menggunakan istilah Nasrani untuk menyebutkan tentang orang Kristen ya. Karena Kristen dengan narasi itu adalah dua hal yang berbeda. Yang sering menggunakan istilah Nasrani kepada orang Kristen itu adalah umat Muslim, orang-orang Islam, para haji, kiai, para ulama dan sebagainya. Tapi kalau kita, orang-orang Kristen yang sejati, yang bukan KTP ya, apalagi yang ngakunya pendeta, nggak pernah kita sebut diri kita sebagai Nasrani ya. Karena kita ini Kristen, bukan Nasrani. Nasrani itu udah beda lagi kalau kita lihat dari Bible, dari Alkitab. Nasrani itu adalah sekte sendiri di luar dari agama Kristen. Bahkan dikatakan Nasrani itu sesat, tidak seperti Kristen teman-teman. Jadi dari sini aja kita sudah bisa melihat bahwa ini pendeta, ngaku doktor lagi, tapi menggunakan istilah Nasrani untuk orang Kristen. Sudah mulai terlihat ada yang nggak beres dari ini orang. Dari hasil itu kurang lebih 400 sampai 500 orang dibaptis dari seluruh wilayah Gunung Kidul. Kemudian berkembang ke wilayah Wonogiri dan sebagainya. Dan terkumpul dari tahun 87 sampai tahun 94 kurang lebih dibaptis dari gerakan kami 1.200 orang. Luar biasa sekali kader gereja yang satu ini ya. Jadi selama dia pelayanan itu ada 1.200 orang katanya yang dibaptis di daerah Gunung Kidul dan juga daerah Wonogiri ya. Dari gerakan yang mereka lakukan ini teman-teman. 1.200. Tapi kok beritanya nggak pernah ada gitu ya. Ini katanya tahun 87 sampai 94 ini. Ya, jadi tentu ini adalah ngibul takia ini. Karena kalau peristiwa itu memang benar-benar pernah terjadi, ada satu gereja, satu daerah di mana katanya di Gunung Kidul dan Wonogiri ada 1.200 orang yang dibaptis, itu pasti bisa ditelusuri jejaknya. Dan itu pasti akan jadi sejarah ya di daerah tersebut. Bahwa di daerah ini dulu pernah dibaptis 1.200 orang gitu oleh siapa tadi namanya Agustinus Ragil Wibowo dan teman-temannya melalui gerakan mereka. Tapi masalahnya tidak ada ya gerejanya pun kita nggak tahu gereja apa gitu ya karena nggak pernah ada sejarahnya peristiwanya. Jadi tentu ini adalah ngibul. Memang ini adalah trik-trik dari orang-orang yang mengaku mantan pendeta, mantan misionaris untuk menaikkan rating mereka gitu. Kalau mereka ini dulunya hebat di kekristenan. Ya miriplah kayak siapa itu Bangun Samudra yang dari S3 Vatikan. Lalu si anak kardinal itu. Jadi ini klasik sekali sebenarnya alasan-alasan seperti ini. Dan ini biasanya dilakukan oleh mualaf-mualaf yang tua-tua ya. Yang buta informasi, yang gaptek gitu ya, yang nggak update tentang
perkembangan internet di mana semua rekam jejak digital itu bisa ditelusuri. Dan orang-orang ini adalah orang-orang yang gaptek, yang bodoh gitu, yang buta akan informasi. Makanya mereka ini ketika mereka mengeluarkan narasi-narasi yang sembarangan, yang data dan faktanya itu nggak ada gitu, ya mereka keluarkan aja karena mereka nggak tahu kalau nantinya semua narasi mereka ini bisa dicek dan recheck benar atau tidak. Nah, dari situlah kami melakukan dialog dengan Pak Jalal, berfokus kepada Trinitas dan keaslian kitab. Ya, jadi setelah peristiwa-peristiwa di mana mereka melakukan baptisan massal, 1.200 orang katanya dimurtadkan. Lalu katanya dia ketemu nih, ini saya persingkat aja ya, dia ketemu dengan Pak Jalal katanya, ada Kiai Jalal. Tapi tamatan SD, dia belajar otodidak katanya tentang agama-agama, tentang Kristen juga. Nah, lalu si bapak yang ngaku mantan pendeta doktor ini, ya di TH ini ya, si Agustinus Ragil Wibowo ini, ketemu dengan Jalal ini, Pak Jalal. Mereka dialog tentang Trinitas dan juga keaslian Alkitab katanya. Waduh. Nah, lalu dari dialog dengan Pak Jalal inilah yang akhirnya menjadi cikal bakal si Agustinus Ragil ini menjadi mualaf. Ya, jadi lucu aja. Pak Jalalnya katanya tamat SD, sementara dia ngaku mantan pendeta dan juga sudah sekolah doktor, tapi malah kalah sama Pak Jalal. Kan lucu ya. Saya kecil, kemudian ikut di sekolah minggu, remaja, kemudian saya masuk pendidikan teologi. Di sekolah teologi di Institut Agama Kristen Maranatha Bandung. S1 jurusan pendidikan misi, kemudian melanjutkan S2 di STAAP Bandung, Sekolah Tinggi Teologi Asia Pasifik Bandung, kemudian di S3 di STAA Abdi Allah Surabaya. Nah, pada waktu itu kami kemudian meneruskan pendidikan teologi. S3 lulus? Lulus. Jadi gelarnya apa nih? Dari Charles University. Oh, gelarnya doktor berarti S3-nya? Ya, doktor. Ya, THD. Oh, teologi doktor. Nah, di bagian ini nih yang sudah mulai kelihatan gilanya Bapak ini ya. Tadi dia bilang katanya dia S1 di Institut Agama Kristen Maranatha Bandung. Tolong dikoreksi ya teman-teman. Saya sudah coba cari ini nama institut ini, nama kampus ini. Ya, jadi Institut Agama Kristen Maranatha Bandung. Tapi nggak ketemu. Jadi ini bener ada nggak ini sih di Bandung ya? Institut Agama Kristen Maranatha Bandung. Karena yang saya temukan itu Universitas Kristen Maranatha Bandung. Bukan institut agama. Jadi ini tanda tanya besar nih, di mana ini sebenarnya sekolah yang dimaksudkan oleh Bapak ini ya. Lalu dia bilang katanya dia ambil jurusan pendidikan misi. Mohon maaf Pak ya, nggak ada namanya jurusan pendidikan misi. Yang ada namanya jurusan misiologia, nggak pakai kata pendidikan di depannya. Jadi ini kengawuran yang kedua. Lalu dia juga bilang ya bahwa dia S1 jurusan pendidikan misi. Nah, sementara ini berbeda dengan kesaksiannya yang lama. Ya, videonya yang lama yang 8 tahun lalu itu udah beda lagi. Karena kata Bapak ini di video kesaksiannya lama dan kesaksiannya itu dituliskan dalam jurnal oleh orang-orang Islam, ya, channel-channel Islam, dikatakan bahwa namanya adalah Agustinus Sri Urip Ragil Wibowo, Espak, Mis. Jadi S1-nya di sini dikatakan Espak atau Sarjana Pendidikan Agama Kristen. Sementara tadi kata si Bapak katanya dia S1-nya adalah Pendidikan Misi. Nah, ini kan udah beda nih. Jadi yang benar pendidikan misi atau pendidikan agama Kristen. Nah, lalu di gelarnya yang kedua malah di sini dikatakan MMis atau ini Master Misi ya, S2-nya ya yang misi ya, Magister Misiologi lah. Nah, sementara beda. Tadi kan katanya yang S1-nya yang misi, tapi kenapa di sini malah S2-nya yang misi, S1-nya Sarjana PAK atau Pendidikan Agama Kristen. Lalu kalau kita lihat tahunnya di sini, dia itu lulus dari Institut Agama Kristen Bandung tahun 89. Lalu dia lulus dari Sekolah Tinggi Alkitab Asia Pasifik Bandung itu 92. Nah, kenapa jarak waktunya cuma 3 tahun? Cepat sekali.
Ya setahu saya, ya kalau kita mau ambil sarjana itu minimal 4 atau 5 tahun lah ya. Tapi di sini cuma 3 tahun Bapak ini. Nah ini kan udah ngawur. Ya. Lalu kalau kita dengar tadi katanya dia juga S2-nya di STAA Bandung tahun 1992 kan. Oke lah, ini sesuai dengan yang ada di sini. Tapi masalahnya gelarnya kenapa Magister Misiologi. Nah, ini aja udah beda ya. Lalu yang berikutnya, katanya dia S3-nya itu di STAA atau Abdi Allah Surabaya. Dan anehnya kalau kita lihat rekam jejaknya di sini, di kesaksiannya yang lama, dia bilang dia doktor honoris causa dari UGM Jogja 2003. Waduh ini makin ngawur teman-teman. Kan dia basicnya ini kan teologi ya. Tapi kenapa bisa dapat doktor honoris causa dari UGM, Universitas Sekuler? Ini UGM ini nggak main-main loh ini. Ya bukan kampus main-main ini UGM, tapi kok bisa dia dapat doktor honoris causa? Emang dia ada buat apa? Sehingga dia dapat gelar doktor honoris causa. Dan di sini sama sekali nggak ada gelar DTH-nya, doktornya. Jadi ini sudah acak adul ini kesaksiannya Bapak ini udah beda-beda ini. Ini kelihatan kalau orang yang ngomongnya sembarangan, jadi dia nggak peduli gitu loh. Hari ini dia ngomong A, besok dia ngomong B, yaitu terserah dia. Orang gila kan bebas gitu ya. Dan kalau kita lihat di sini tahun pendidikannya di sini, aduh kacau nih. Alumni Japan Missionaris TC 8 berapa nih? 88. Alumni Jerman Mission Host 88 juga. Terang Lintas Budaya 88 juga. Orang normal gak mungkin bisa menjadi alumni di tahun yang sama dengan tiga apa namanya nih? 3 organisasi yang berbeda. Wah ini kacau ya. Cuma orang gila lah yang bisa begini teman-teman. Ya, saya udah pendeta. Udah pendeta ya? Udah pendeta. Jadi lulus langsung diangkat pendeta? Enggak juga. Aplikasi dulu. Aplikasi itu adalah pendalaman materi tentang pastoral, kegerejaan. Saya mengikuti pendalaman materi itu di New Zealand sama Korea Selatan. Yerusalem. New Zealand. Aduh ini istilah apa lagi nih aplikasi di dalam gereja ya. Tadi ada istilah kader, sekarang pakai istilah aplikasi lagi. Emang mau ngojol, mau ngojek ya pakai istilah aplikasi ya. Katanya dia aplikasi dulu katanya ke New Zealand atau Selandia Baru. Lalu habis itu lanjut lagi aplikasi ke Korea Selatan. Seumur hidup saya jadi Kristen, ya saya ngerti tentang organisasi gereja, saya tahu banyak tentang kekristenan, dan saya yakin juga teman-teman yang lain ini, ya yang agamanya Kristen. Baru kali ini saya dengar ada istilah aplikasi di dalam gereja. Terus dia bilang apa itu aplikasi? Pendalaman materi katanya. Dan lucunya ini semua kok bisa sampai harus ke New Zealand dan Korea Selatan. Aduh, kalau dari mukanya si Bapak aja saya nggak yakin dia ini pernah ke New Zealand atau juga ke Korea Selatan ya. Jangan-jangan kalau ditanya apa ibu kota Korea Selatan pun dia kurasa nggak ngerti nih Bapak ini. Gawat-gawat teman-teman. Nggak lama. Kita 1 tahun itu berpindah-pindah. Jadi 3 dari New Zealand ke Korea Selatan, kemudian Jepang. Ya, dalam 1 tahun itu. Dan itu sebenarnya mirip-mirip seminar gitu ya. Mirip-mirip seminar. Tapi namanya bukan seminar, kalau di gereja namanya aplikasi. Supaya pengenalan lingkungan lah, tidak kenal Indonesia saja. Aduh, ini juga makin ngawur teman-teman ya. Dia bilang katanya aplikasi itu adalah upaya pengenalan lingkungan supaya tidak kenal Indonesia aja. Tapi dia juga bilang satu sisi aplikasi itu adalah pendalaman materi, seperti seminar-seminar. Ini mana sih yang benar sebenarnya? Dan saya jujur ya teman-teman, istilah aplikasi itu nggak ada di dalam gereja. Jangan mau dibodoh-bodoh ya. Kalau seminar masih bisa lah kita terima, tapi istilah aplikasi itu nggak ada. Jadi saya yakin Bapak ini juga ketika dia ngaku ke New Zealand, Korea Selatan, sekarang dia tambah lagi ke Jepang. Dia nggak tahu kayaknya kalau di Jepang itu mayoritas agama Shinto ya. Jarang ada gereja di sana ya. Ngapain dia jauh-jauh ke sana? Ya, katanya upaya pengenalan lingkungan supaya tidak kenal Indonesia aja. Saya yakin Bapak ini mungkin ditanya apa itu salah satu
kota di Jepang aja mungkin dia nggak tahu. Nggak bisa sebutkan, teman-teman. Jadi nggak usah gaya-gayaan lah pengenalan lingkungan dan sebagainya. Dari muka Bapak aja, dari cara Bapak bicara aja itu jelas sekali ya. Bapak ini nggak ngerti apa-apa sebenarnya. Baik itu tentang kekristenan, apalagi tentang New Zealand, tentang Korea Selatan, tentang Jepang. Teman-teman, sebenarnya masih panjang durasi dari video yang kita reaction ini ya, tapi saya persingkat aja ya. Argumentasi ngawurnya Bapak ini yang menunjukkan bahwa ini dia jelas-jelas bukan merupakan seorang mantan pendeta. Bahkan saya ragu dia ini pernah menjadi orang Kristen aja, saya ragu sebenarnya. Jangan-jangan sudah Islam dari lahir. Atau mualaf pun, tapi sebelumnya ketika Kristen pun kemungkinan jarang ke gereja dia ini. Kristen KTP lah istilahnya. Karena narasi-narasinya sangat-sangat membagongkan ya teman-teman. Dan saya akan mempersingkat videonya ya. Langsung aja kita sampai kepada inti ya. Inti dari video ini yang saya ingin tunjukkan kepada saudara. Bahwa orang ini itu benar-benar gila dan juga benar-benar stres ya teman-teman. Langsung aja kita dengarkan. Nah, lalu soal Alkitab, Pak. Apa persoalan? Suara? Alkitab. Apa yang disampaikan oleh Ustadz Jalal? Ustadz Jalal itu cuma bertanya tentang kemurnian Alkitab. Apakah Mas Ragil yakin bahwa kitab suci sampean itu benar-benar asli? Gitu. Saya jawab tidak. Loh, kenapa tidak? Karena tahun 515 Masehi, Pontius Pilatus itu mengumpulkan 300 pastor dan pendeta untuk meneliti kitab yang paling benar. Tidak ada keraguan. Dan paling asli. Yang mana tidak ada yang bisa menunjukkan itu. Sehingga pada waktu itu, kitab itu tidak dipakai, ditutup. Begitu kaisarnya ganti Herodes, maka kitab itu dibakar. Habis dibakar. Nah, oleh kaum Esena, sisa-sisa pembakaran itu dikelompokkan, dikumpulkan, disusun kembali. Ya sekarang inilah yang dipakai oleh kaum Nasrani pada umumnya. Nah, kalau saya mengatakan itu asli, berarti saya berdusta, berbohong terhadap sejarah. Karena itu diajarkan di dalam sekolah teologi. Bahwa kitab yang pada waktu itu ada itu dibakar. Yang ada itu sisa-sisa. Oke, sampai di sini mungkin teman-teman sudah menangkap ya kenapa saya berani katakan bahwa mualaf ini benar-benar gila dan juga stres ya teman-teman. Karena dari narasi yang dia katakan tadi, dia bilang katanya Pontius Pilatus ya, itu di tahun 515 Masehi, itu mengumpulkan para pastor dan juga pendeta, ada sekitar 300 katanya, itu dikumpulkan untuk meneliti kitab yang paling benar katanya. Waduh, ini sejarah dari mana? Katanya diajarkan di sekolah teologianya katanya. Kacau ya. Karena faktanya gini teman-teman, Pontius Pilatus itu hidupnya itu gak sampai di tahun 515 Masehi. Dia itu cuma hidup di tahun 26 sampai 36 Masehi. Ya, bahkan dia sempat itu ketemu di eranya Yesus. Dan dia juga waktu itu posisinya sebagai gubernur di wilayah Yudea. Dan dia gak pernah berurusan dengan para pastor ataupun dengan para pendeta untuk meneliti kitab-kitab. Karena tugasnya bukan itu. Dia itu tugasnya gubernur pada waktu itu. Jadi lucu aja kenapa dia bisa menarasikan seperti itu. Dari mana dia dapat data ini gitu loh. Kalau bukan dari hasil halusinasi dan kegilaannya dia gitu loh. Dan ngaku-ngaku pula lagi sebagai doktor teologi. Gawat kita ini Pak. Terus juga dia bilang katanya kaisar yang memimpin pada waktu itu adalah Kaisar Herodes. Nah ini juga kegilaan dia lagi nih. Karena pada waktu itu kaisar yang memimpin itu adalah Kaisar Tiberius ya, bukan Herodes. Herodes itu gubernur dia. Herodes Antipas itu pada waktu itu menjadi gubernur ya. Dan sejarah pengumpulan kitab-kitab yang dikatakan si mualaf ini itu tentu ngawur ya dan ngarang bebas.
Jadi saya nggak ngerti kok bisa ada orang segila ini tapi ngaku DTH, ngaku doktor, tapi dia nggak tahu gitu loh sejarah tentang kekristenan itu sendiri. Ya, sebenarnya ya teman-teman, orang-orang seperti ini itu gampang sekali kalau kita mau laporkan atas dasar penyebaran berita palsu atau hoax ya. Bahkan channel yang menyebarkan ini pun bisa kena sebenarnya. Sama seperti kayak kemarin kasusnya si Yusuf Manubulu ya. Kan dia juga sempat itu kena itu gara-gara menampilkan salah satu narasumber yang akhirnya katanya sih hoax ya ketika diselidikin ya. Ya tapi ya apa boleh buat lah ya teman-teman. Saya pikir cukuplah dengan cara kita bongkar aja ya kelakuan para mualaf-mualaf gila seperti ini ya. Dengan tujuan edukasi dan juga supaya umat yang terbelakang, yang bodoh, yang miskin literasi ya, yang percaya bahwa mualaf ini adalah orang cerdas, itu otaknya bisa disadarkan gitu loh. Supaya mereka ini jangan terus terbelakang gitu loh. Jangan cuma dengar perkataan-perkataan para mualaf ngawur, tapi malas mengoreksi, malas menyelidikinya gitu loh. Ya akhirnya mereka dibodoh-bodohi kan. Jadi begitu teman-teman. Intinya mualaf ini itu adalah mualaf gila dan stres ya. Bahkan kalau kita lihat lagi narasi-narasi selanjutnya dia di dalam video ini, waduh itu kacau sekali teman-teman. Dan saya mau tampilkan kepada teman-teman ya, ini biodatanya Agustinus Sri Urip Ragil Wibowo ya, secara lengkap di sini ya. Jadi di sini namanya Agustinus Sri Urip Ragil Wibowo Espak SMIS. Latar belakang pendidikannya tadi sudah kita bahas. Lalu latar pekerjaannya, lihat ini. Ini nggak masuk akal sama sekali. Guru agama Katolik, loh, Protestan kok bisa jadi guru agama Katolik? Lalu manajer restoran di Bandung, tahun 84-86. Penginjil Jatim, Bali, 88-90. Tahunnya ini deket-deket semua loh. Bahkan ketika dia kuliah juga itu tahunnya deket-deket semua. Ini dia bisa membelah diri seperti amuba, atau dia ini maha hadir di mana-mana, atau bagaimana kok bisa tahunnya dekat-dekat begini. Lalu penginjil Jateng dan daerah istimewa Yogyakarta tahun 89 dan sampai 93. Nah ini aja udah ngaco ini. Penginjil Jatim Bali tahun 1988 sampai 90. Tapi dia penginjil Jateng 89 sampai 93. Ini kayak mana ceritanya gitu loh. Dia membela diri atau bagaimana ini? Lalu di sini juga dikatakan dia gembala sidang GPII Jogja tahun 89-93. Ini juga tahunnya deket loh ini. Ini kayak mana ceritanya ini gitu loh. Dosen Sekolah Tinggi Misiologi Natirikasi NK Solo, tahunnya juga dekat. Dosen Sekolah Tinggi Teologi Berea Semarang. Ini nggak masuk akal sini. Dosen STIMIS Nusantara Jogja, Kepala SMA Persiapan BTA. Lalu Sekretaris Desa, waduh. Jadi jabatannya tuh rangkap mulai dari dosen, guru SMA, manajer restoran, sekretaris desa. Ini orang luar biasa ini. Dia ini maha hadir, bisa membela diri, bisa berubah-ubah wujud, atau bagaimana nih kok bisa merangkap semua jabatan. Ini latar belakang organisasinya, Ketua Karang Taruna, Ketua Ikatan Pemuda Kristen, Ketua Persatuan Pemuda Gereja Lokal, Ketua Perhimpunan Hamba Tuhan Desa Jogja, Ketua Wilayah Gereja Presbyterian Internasional, Sekretaris Badan Kerjasama Gereja, waduh kacau, Ketua Umum HKTI Sumatera Selatan. Gawat sih. Ini yang lebih bodoh lagi yang buat jurnal ini ya. Ini ada media Islam yang buat jurnal ini. Dengan tahun yang begini dekat aja, bahkan bertabrakan aja, ini sebenarnya udah mustahil loh. Kok bisa mereka ikutan gila gitu loh. Sama seperti si Agustinus Sri Urip gini ya. Ini media-media online milik Islam ini. Kenapa mereka kok nggak ada sama sekali kritisnya gitu ketika menampilkan biodatanya Bapak ini? Gawat ya. Mungkin inilah salah satu yang mengakibatkan kenapa bangsa kita ini tertinggal ya teman-teman. Karena ya SDM-nya seperti ini, gampang dibodoh-bodohi oleh orang gila gitu. Kacau kita ini. Pantesan aja Yusuf Kala itu pernah ngomong itu. Kalau suatu negara dengan mayoritas Islam itu katanya susah maju teman-teman. Bahkan salah satu pejabat di Malaysia juga pernah itu kan mengatakan bahwa Ustadz itu justru banyak membuat bodoh umat katanya. Waduh. Kacau kita ini kalau orang-orang seperti ini dibiarkan tanpa dikoreksi ya. Oke teman-teman, mungkin itu aja dulu yang bisa saya sampaikan di dalam video kali ini. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.